Bab 1. Belum bertemu ibu. Aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan ibuku. 8 tahun berada di negeri orang bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Aku ingin segera memeluk tubuh beliau dan merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Dalam perjalanan Arab Saudi ke Indonesia, membutuhkan waktu sekitar 10 jam lamanya. Dan selama itu, bayangan ibu selalu menguasai pikiranku. Aku tak sabar lagi melihat wajah bahagia ibu ketika bertemu nanti. Dari Bandara Soekarno-Hatta, aku menaiki taksi selama 30 menit. Jalannya macet, Mbak. Bagaimana kalau kita putar arah saja, supaya cepat sampai? Ucap supir taksi menoleh ke arahku. Terserah Bapak mana baiknya, yang penting saya tiba dengan selamat. Jawabku. Pak sopir pun membelokkan mobilnya putar arah meninggalkan kemacetan. Meski meliuk-liuk, tapi nyatanya aku cepat sampai, dan kini sudah berada di depan rumah. Pemukiman kumuh yang terletak di Jakarta Utara kini sedikit ada perubahan. Aku pun mendorong koperku menuju rumah yang kutinggalkan selama 8 tahun yang lalu. Tak banyak perubahan, hanya saja kawasan ini penuh dipadati oleh penduduk. Mbak Riana pulang! Mbak Riana pulang! Teriak bocah sekitar umurnya 12 tahun. Karena sudah lama aku meninggalkan kota ini, aku tak mengenali bocah itu siapa. Para anak-anak dan warga terdekat mengerumuniku dan mengikuti aku dari belakang. Tampak kakakku yang paling besar sedang menjemur pakaian, dan sangat terkejut melihatku sudah ada di depan matanya. Kak Rahmi langsung menghampiriku dan langsung memelukku menangis bahagia. "Ibu di mana, Mbak?" Tanyaku tak sabaran. "Ibu tak lagi di sini, Dek. Ibu dibawa oleh Imran ke rumahnya," ucap Mbak Rahmi bersedih. "Kok bisa di rumahnya Bang Imran, Mbak?" Tanyaku heran. "Ibu yang menginginkan ke sana, karena ibu ingin menggilir semua anak-anaknya untuk tinggal," jelas Mbak Rahmi. Tanpa masuk ke rumah, aku kembali menenteng koperku, berjalan menuju rumah Bang Imran yang jaraknya cukup dekat dari rumah Mbak Rahmi. Bang Imran adalah kakak keduaku. Sampai di sana, Bang Imran tak ada di rumah. Hanya kakak iparku Yuli dan kedua keponakanku yang menyambutku dengan gembira. Ternyata yang berteriak tadi saat aku menuruni taksi adalah Rizky, keponakanku. Betapa cepatnya ia tumbuh besar. Padahal dulunya kutinggalkan masih berumur 4 tahun. "Bibi, oleh-oleh untuk Rizka mana?" ucap keponakanku yang sekarang ini sudah berumur 11 tahun. Risa menengadahkan tangannya, meminta sesuatu dariku. "Nanti ya sayang, Bibi ingin bertemu dengan Nenek Dijah dulu ya," ucapku lembut. "Maaf Dek Riana, barusan ibu dibawa Bang Farid ke Bogor," ucap kakak iparku. Tak sadar emosiku naik ke ubun-ubun. Karena sudah 2 kali ini aku ingin bertemu dengan ibu. Namun selalu gagal karena ibu berpindah tempat. Padahal aku sudah tak sabaran lagi ingin bertemu dengan beliau. "Mbak Rahmi, Riana sudah lelah dalam perjalanan. Dan Riana ingin segera bertemu ibu. Di mana ibu sebenarnya?" ucapku berteriak. Aku tak peduli lagi dengan tanggapan orang-orang di sekitarku yang akan menganggapku gadis sombong. Sebenarnya ibu sakit, Riana, dan hanya Farid yang mampu membiayai ibu. Di rumah Farid, ibu bisa dibawa ke rumah sakit untuk dikontrol. Sementara jika bersama kami hanya mampu merawat beliau saja tanpa mampu membawanya untuk berobat. Jelas kakakku Rahmi yang paling besar. "Terus, uang yang sering Riana kirimkan pada Mbak setiap 3 bulan sekali, jumlahnya tidaklah sedikit. Apakah itu tidak cukup untuk membiayai pengobatan ibu?" ucapku geram. "Semua uang yang kamu kirimkan sudah habis untuk biaya pengobatan ibu, Dek. Kalau kamu tak percaya, coba tanyakan kakak iparmu Yuli," terang Mbak Rahmi meyakinkanku. Aku terdiam. Namun aku tak menelan secara langsung penjelasan Mbak Rahmi. Aku pun kembali menenteng koperku ke rumah Mbak Rahmi dan mengistirahatkan tubuhku sejenak. Kecewa. Iya, itulah yang kurasakan saat ini. Saat kerinduan ini menumpuk dan ingin segera ditumpahkan,
Lantas rindu itu harus tertahan lagi karena ibu tak berada di sini. Kondisi tubuhku saat ini sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bogor lagi. Aku butuh istirahat sejenak untuk membuat tubuhku bugar kembali. Jika aku menemui ibu dalam keadaan tubuh tidak fit seperti ini, bisa-bisa aku akan jatuh sakit. Aku tak mau melihat ibuku sedih dalam pertemuan pertamaku. Riana, kamu kapan tiba? Tanya kakak iparku Jamal, suami dari Mbak Rahmi. Barusan bang, jawabku. Ada oleh-oleh nggak untuk kakak iparmu ini? Tanyanya antusias. Maaf bang, Riana tidak bawa apa-apa. Karena uang Riana sudah Riana kirimkan semua ke Mbak Rahmi. Jawabku malas. Itu kan lain, Riana. Setidaknya kamu baru pulang dari rantauan, masa buat oleh-oleh saja tidak mampu beli? Ucap kakak iparku ngeselin. Tanpa menjawab, aku langsung melanjutkan istirahatku. Rumah Mbak Rahmi dari dulu tak ada perubahan. Padahal aku sering berpesan dalam suratku waktu itu, jika rumah peninggalan bapak segera direnovasi. Namun Mbak Rahmi enggan mendengar pesanku. Dek, Mbak nggak ada uang buat beli beras untuk kita makan. Jika kamu punya uang, Mbak pinjam dulu buat membeli beras. Ucap Mbak Rahmi enteng. Karena kasihan, aku pun memberikan kakakku uang untuk membeli beras sebesar Rp50.000. Sayup-sayup ku dengar Bang Jamal menyuruh Mbak Rahmi membeli rokok dengan separuh uang yang kuberikan padanya. Aku merasa rugi jika uang hasil keringatku harus habis buat membeli rokok kakak iparku. Sungguh, aku tak akan pernah rela dan ikhlas. Jangan-jangan selama ini, uang yang aku kirimkan untuk keperluan ibu pada mereka dihabiskan untuk keperluan pribadi. Jika itu benar adanya, aku takkan pernah memaafkan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Mbak, biar Riana saja yang membeli berasnya, sekalian Riana jalan-jalan. Ucapku beralasan. Nampak wajah Mbak Rahmi sepertinya tak rela jika uang yang telah kuberikan tadi kuambil lagi. Walau tubuh ini masih terasa lelah, kupaksakan kakiku untuk melangkah pergi ke warung dekat rumah. Sebelum pergi, koperku terlebih dahulu kukunci agar aman, dan tak ada yang bisa membukanya. Sampai di warung, uang itu kubelanjakan semua. Dari beras hingga membeli lauk pauk sekalian. Uang 50.000 saat ini jumlahnya sangat besar dan sulit dicari. Sesampainya di rumah, kulihat Bang Jamal sedang menunduk di depan koperku. Ngapain bang? Ucapku sengaja mengagetkannya. Ini kopermu canggih sekali. Gemboknya pakai kode. Jawabnya gelagapan. Memang seperti itu bang, agar orang jahat tidak mudah membukanya. Ucapku menyinggung. Kamu benar. Ucap Bang Jamal merasa malu. Mbak Rahmi, besok pagi aku mau ke rumah Bang Farid. Apa Mbak Rahmi mau ikut? Tawarku. Kayaknya nggak bisa dek, soalnya Mbak banyak cucian. Ucapnya beralasan. Kalau begitu biar Riana sendiri saja yang pergi. Ucapku. Padahal aku menginginkan jawaban antusias kakakku. Senang jika diajak menjenguk ibu. Sungguh perhatiannya Mbak Rahmi hanya sebatas di mulutnya saja.